Nah, si Nika itu bener-bener aneh banget deh. Masa dia nuduh kalau aku tadi tuh caper dan deketin Fatan di tempat bakso? Ih, aku mana suka sama Fatan, orang Fatan bukan selera aku. Ya memang bukan selera kamu. Tapi kan Mama suka sama Fatan. Seleranya Mama. Ih, maksud Mama apa ngomong kayak gitu? Mama suka sama Fatan. Ya suka untuk dijodohin sama kamu. Funi, coba kamu pikirin deh. Kamu tuh tega ya? Hah? Ngelihat Sultan tumbuh tanpa ayah? Mama tuh gak waras ya. Kok Mama bisa mikir Fatan bisa jadi sosok ayah buat Sultan? Ya kenapa enggak, Funi? Kalau si Nika aja itu orang asing bisa deketin Fatan, kenapa Mama nggak boleh mengharapkan Fatan juga deket sama kamu? Ya Mama ngapain punya pemikiran kayak gitu? Emang Mama mikirnya gak ada cowok lain di dunia ini? Ngapain harus sama Fatan? Funi, coba tolong kamu pikirin aja, ya. Kalau Fatan jadi ayahnya Sultan dan jadi suami kamu, rumah sakit kita akan aman, gak akan jatuh ke tangan orang lain. Terus Sultan bisa dapet ayah yang pinter kayak Fatan. Wah, bener banget tuh Bu. Itu ide yang bagus dan jenius Bu. Jadi, kalau Dokter Fatan nikah sama Bu Funi, itu namanya turun ranjang. Apaan sih? Udah, pokoknya sampai kapanpun aku nggak mau sama Fatan. Nggak akan. Aku nggak akan mau sama Fatan, udah. Aku nggak mau sama Fatan. Nika, ini baju saya siapa yang cuci? Saya dok. Saya yang cuci dan setrika semua bajunya dokter. Maaf, tapi bukannya biasanya itu di laundry ya? Iya dok, baju dokter memang biasanya dikirim ke laundry. Tapi saya melakukan ini semua murni karena saya mau dok. Saya senang dan saya bahagia kalau saya bisa mengurus semua kebutuhan dokter dengan tangan saya sendiri. Maaf Nika, tapi saya nggak suka ada perempuan lain yang nyentuh baju saya, mencuci baju saya, dan setrikain baju saya selain istri saya sendiri, Kanza. Tapi Kansa kan udah nggak ada di sini dok. Kansa kan udah pergi dari hidup dokter. Nika, cukup ya. Saya sampai sekarang masih yakin Kanza itu masih hidup. Dia masih ada di sini. Jangan pernah sekali lagi kamu bilang di depan mata saya kalau Kanza itu udah nggak ada. Ngerti kan? Iya dok, saya minta maaf dok. Saya nggak bermaksud bicara seperti itu. Permisi dok. Hai. Loh, sayang, kok kamu yang bukain pintu sih? Iya, Bimina dari tadi lagi sibuk di kamar mama. Kalau Bimina sibuk, kenapa nggak Kansa aja buka pintu? Dia ngapain sih di rumah ini, kan nggak ada kerjaan. Aku juga mikirin hal yang sama kamu. Aku pikirin kita sama. Itu karena pikiran kalian berdua bodoh. Enggak, kita cuma bercanda kok, Kak. Iya, kita bercanda kok, Kak. Ya sama, kakak juga bercanda kok tadi, bilang kalian bodoh. Oh iya Pasha, kamu tahu? Tadi Pak Hendra itu hampir membatalkan niatnya berinvestasi di hotel kita di Jogja. Oh, masalah Pak Hendra, Kak.
Pak Hendra itu tipikal investor yang labil, Kak. Dia mau invest tapi harus ada syarat inilah, syarat itulah. Aduh, pokoknya ribet banget, Kak. Tapi Kakak tenang aja. Banyak kok investor yang mau ikut invest di bisnis keluarga kita. Jadi Kakak jangan panik, oke? Memang banyak. Tapi kamu juga tahu, bunga saat ini sangat besar sekali di tengah badai ekonomi saat ini. Dan satu hal yang harus kamu tahu, akhirnya Pak Hendra mau berinvestasi di hotel kita. Kamu tahu berkat siapa? Berkat Kansa. Kansa berhasil merubah cara berpikirnya Pak Hendra. Jadi maksud kakak perempuan ini lebih pintar daripada suami aku? Ya jelas. Ya udah, mulai sekarang suami aku keluar dari perusahaan. Kita pergi aja dari sini. Sayang. Kansa, aku boleh minta tolong sama kamu? Ya, kamu bisa bujuk Nadira. Ya, aku tahu kalian mungkin dari kemarin ada salah paham. Siapa tahu dengan kamu membujuk Nadira, kamu bisa jauh lebih berdamai. Ya kan, Karangga? Gak apa-apa kan? It's okay. Permisi, Non. Ngapain kamu kesini? Non, saya mohon Non jangan pergi dari sini, Non. Kamu kesini karena kamu ngerasa menang kan? Dibela sama Karangga. Sekarang keluar dari kamar saya. Non mungkin belum kenal saya seutuhnya. Saya udah kehilangan segalanya, Non. Saya sempat dibantu sama Bu Anggun. Dijagain, diurus. Walaupun hidup saya sekarang udah hancur, tapi takdir membawa saya ke sini, Non. Saya udah nggak punya siapa-siapa dan saya nggak ada niat sedikit pun untuk merebut siapapun dari Non. Saya berhutang sama Bu Anggun. Kalau emang nyawa saya bisa membayar, semua kebaikan itu akan saya lakuin demi Non sekeluarga. Tapi itu pun rasanya gak cukup, Non. Kansa, tunggu. Makasih. Makasih juga, Non. Gimana keadaan Nadira? Apa dia masih marah? Pasha, kamu tenang aja. Non Nadira udah berubah pikiran. Makasih ya, Kansa. Hari ini kamu jadi penyelamat hidup aku. Sekali lagi makasih ya. Oke, kalau gitu aku mau samperin Nadira ya. Makasih ya. Jujur aku heran sih sama kamu. Kok Nadira bisa secepat itu berubah pikiran setelah ngomong sama kamu? Karena biasanya dia tuh kalau udah marah keras kepala banget. Jangankan sama orang baru, sama ibu aja udah dibentak, makin ngelawan dia. Mas Rangga, kalau menurut Kansa, Non Nadira itu nggak keras kepala. Dia cuma butuh didengar, dimengerti, dan diyakinkan bahwa posisi dia di rumah ini tetap istimewa bagi semua orang.